Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, baiklah kali ini kita akan membahas ayat 140 sampai dengan 143 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 140 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, dia, Musa, berkata, "Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah? Padahal dia telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu." Sedangkan terjemahan ayat 141 sebagai berikut. Artinya, "Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu." Sedangkan terjemahan ayat 142 adalah sebagai berikut. "Dan kami telah menjanjikan kepada Musa," memberikan Taurat sini, 30 malam. "Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam, 'Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.'" Demikianlah terjemahan dari ayat 140, 141, dan 142 surat Al-A'raf. Terkait dengan terjemahan atau ayat 140 dan 141 surat Al-A'raf, di sini Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Bani Israel akan limpahan nikmat Allah Ta'ala atas mereka, yaitu berupa penyelamatan mereka dari penahanan dan penindasan Fir'aun dan kehinaan dan kenistaan yang dahulu selalu melanda kehidupan mereka. Nabi Musa alaihissalam juga mengingatkan mereka akan kemuliaan dan perasaan puas ketika melihat musuh-musuh mereka dalam kondisi dihinakan, dibinasakan, dan ditenggelamkan, dan dihancur leburkan. Tafsir ayat tersebut telah dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah. Sedangkan terkait dengan ayat 142 surat Al-A'raf yang tadi telah kita bacakan, yaitu yang artinya, "Dan kami telah menjanjikan kepada Musa." Maksud di sini adalah memberikan Taurat 30 malam. "Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, 'Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.'" Terkait dengan ayat ini, yaitu ayat 142 surat Al-A'raf ini, Allah telah berfirman mengungkit anugerah yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel, yaitu berupa hidayah yang mereka dapatkan lewat pembicaraannya dengan Nabi Musa alaihissalam, dan pemberiannya yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang padanya pada kitab Taurat itu terdapat hukum-hukum dan penjelasan-penjelasan syariat mereka. Lalu Allah menyebutkan bahwa Dia telah menjanjikan kepada Musa alaihissalam, yaitu akan memberikan kitab Taurat selama 30 malam. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar menyempurnakan
dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan, yaitu 40 malam. Terkait dengan ayat ini, para ulama tafsir rahimahumullah berselisih pendapat tentang 10 malam yang dimaksud. Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa 30 malam yang dimaksud itu adalah bulan Zulkaidah. Dan 10 malam yang dimaksud itu adalah 10 hari pada bulan Zulhijjah. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Mujahid, Masruq, dan Ibnu Jurayj rahimahumullah. Dan itu pun diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga yang lainnya. Atas dasar tafsir tersebut, maka Musa alaihi salam telah menyempurnakan waktu yang telah ditentukan pada hari Nahar, yang padanya terjadi pembicaraan Allah Ta'ala dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan padanya lah Allah Ta'ala menyempurnakan agama Islam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Terkait dengan hal tersebut, ketika waktu yang telah ditentukan itu telah sempurna, maka Musa alaihi salam pun bertekad untuk kembali ke Gunung Tur, sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat At-Toha ayat 80, yang berbunyi, yang artinya, wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, yaitu Gunung Sinai. Ini adalah ayat 80 dari surat At-Toha. Maka ketika itu Musa alaihi salam menjadikan saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam, untuk menggantikannya dalam memimpin Bani Israel, dan memerintahkan kepadanya untuk berbuat perbaikan, islah, dan tidak berbuat perusakan. Itu hanya sebagai peringatan bagi Nabi Harun alaihissalam, karena dia adalah seorang nabi yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan dia pun mempunyai kedudukan yang tinggi. Semoga Allah Ta'ala memberikan salawat dan salam kepadanya dan kepada seluruh para nabi. Selanjutnya kita bahas lagi surat Al-A'raf pada ayat 143. Ini adalah lanjutan dari ayat 142. Pada ayat 143 surat Al-A'raf, Allah telah berfirman yang artinya, dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, maka Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku taubat kepada engkau, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Demikian terjemahan ayat 143 surat Al-A'raf. Terkait dengan ayat ini, Allah Ta'ala mengabarkan tentang Musa alaihi salam kepada Nabi Muhammad tentunya, yaitu ketika dia datang untuk bermunajat, maksudnya
Di sini Nabi Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah ditentukan Allah Ta'ala dan telah diajak bicara olehnya. Maka Musa alaihissalam meminta kepada Allah Ta'ala agar dia dapat melihat Allah secara langsung. Dia berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku." Ini adalah bagian kalimat dari ayat 143 yang telah kita bacakan tadi. Maksud dari tidak akan yang terdapat di dalam ayat tersebut sempat menyulitkan banyak orang dari kalangan para ulama. Karena huruf itu aslinya digunakan untuk menafikan secara ta'bid atau selama-lamanya. Sehingga firman Allah Ta'ala tersebut dijadikan pegangan bagi orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil yang menunjukkan tentang penafian melihat Allah. Jadi ada tidak kemungkinan untuk melihat Allah, baik di kehidupan di dunia ini maupun di kehidupan akhirat nanti. Namun itu adalah pendapat yang paling lemah. Karena banyak hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala nanti di kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana yang telah kami sebutkan nanti ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala pada surat Al-Qiyamah ayat 22-23, di mana Allah telah berfirman yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Dan juga firman Allah Ta'ala yang mengabarkan tentang keadaan orang-orang kafir, yaitu dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15, yang artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Ada juga yang berpendapat bahwa huruf lan yang artinya tidak akan itu digunakan untuk menafikan secara ta'bid selama-lamanya di kehidupan dunia saja, guna menggabungkan antara ayat itu dengan dalil yang memastikan akan kebenaran melihat Allah Ta'ala di kehidupan akhirat nanti. Ada juga yang berpendapat bahwa pembahasan tentang firman Allah ini sama seperti pembahasan tentang firman Allah pada surat Al-An'am ayat 103, di mana Allah berfirman dalam ayat 103 surat Al-An'am yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Dan itu juga telah dijelaskan dalam tafsir surat Al-An'am. Selanjutnya di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu disebutkan bahwa Allah Ta'ala berkata kepada Musa alaihissalam, yang artinya, "Wahai Musa, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang hidup yang dapat melihatku kecuali dia akan mati, dan tidak ada tumbuhan yang kering kecuali dia akan hancur luluh." Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 143 ini yang telah kita bacakan tadi, yaitu dalam kalimat yang artinya, "Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan." Terkait dengan hal ini, maka Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan di dalam kitab musnadnya, Abu al-Musannah Mu'az bin Mu'az al-Ambari telah memberitahukan kepada kami, Hamad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Sabit al-Banani telah memberitahukan kepada kami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan firman Allah Ta'ala ayat 143 surat Al-A'raf, yaitu kalimat yang artinya, "Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu," dan seterusnya, maka dia, Anas, berkata, beliau mengisyaratkan demikian, maksudnya adalah beliau mengeluarkan ujung jari kelingkingnya. Ahmad rahimahullah berkata, Mu'az memperlihatkannya kepada kami
Lalu Abu At-Tawil bertanya kepadanya, "Apa yang kamu maksudkan dengan hal itu, wahai Abu Muhammad?" Maka Ahmad berkata, maka dia pun memukul dadanya cukup keras seraya berkata, "Siapa kamu, wahai Humaid? Apa yang kamu maksud, wahai Humaid? Hal itu telah diberitahukan kepadaku oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Dia Mu'az berkata, "Apa sebenarnya yang kamu maksudkan?" Hadis itu juga telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah, dan dia berkata, hadis itu hasan, sahih, gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Hammad bin Salamah. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah, dan dia berkata, hadis itu sahih menurut persyaratan Muslim rahimahullah. Akan tetapi mereka berdua, dalam hal ini adalah Bukhari dan Muslim, tidak meriwayatkannya. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Khalal, dan dia berkata isnad hadis itu sahih dan tidak ada ilat padanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata berkaitan dengan firman Allah ayat 143 surat Al-A'raf, yaitu pada kalimat yang artinya, maka ketika Tuhannya menampakkan keagungan pada gunung itu, dia berkata, tidak ada yang nampak darinya kecuali hanya seukuran jari kelingking saja. Firman-Nya, dijadikan gunung itu hancur lebur, hancur luluh. Ini adalah kalimat pada ayat 143 surat Al-A'raf. Dia berkata, maksudnya di sini adalah Ibnu Abbas, yaitu menjadi debu. Sedangkan firman Allah pada kalimat berikutnya pada ayat 143 surat Al-A'raf yang artinya, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka dia berkata, maksudnya di sini Ibnu Abbas berkata, pingsan di sini maksudnya adalah pingsan dan tidak sadarkan diri. Tafsir ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Perkara yang ma'ruf bahwa kalimat di dalam ayat itu yang artinya pingsan itu dan tidak sadarkan diri juga telah sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga yang lain. Dan tidak seperti yang ditafsirkan oleh Qatadah rahimahullah, yang maksudnya pingsan di sini adalah kematian. Meskipun arti tersebut sahih, benar secara bahasa. Seperti firman Allah Ta'ala pada surat Az-Zumar ayat 68. Yang artinya, ketika sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Lalu ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Jadi maksud dari sini adalah karena sesungguhnya di dalam ayat ini terdapat qarinah yang menunjukkan akan makna, yaitu kematian. Jadi bukan pingsan. Sebagaimana di dalam ayat di atas terdapat qarinah yang menunjukkan akan makna pingsan. Dan juga pada kalimat pada ayat 143 surat Al-A'raf, yaitu kalimat yang artinya setelah Musa sadar. Nah, kata sadar itu tidaklah terjadi, ya, melainkan setelah terjadinya pingsan. Selanjutnya kalimat pada ayat 143 surat Al-A'raf, yaitu firman Allah yang artinya dia berkata, Maha suci engkau. Ini maksudnya adalah sebagai pengsucian, pengagungan, dan pemuliaan terhadap Allah Ta'ala. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya di dalam kehidupan dunia, melainkan dia akan mati. Selanjutnya firman Allah, yaitu pada kalimat juga masih dalam ayat 143 surat Al-A'raf, yaitu kalimat
Di mana Allah berfirman yang artinya aku bertaubat kepada engkau. Maksud dari kalimat aku bertaubat kepada engkau, di sini Imam Mujahid rahimahullah berkata, maksudnya di sini aku bertaubat kepadamu, yaitu Nabi Musa di situ. Aku bertobat kepadamu dan tidak akan meminta untuk melihatmu lagi. Ini adalah makna dari kalimat aku bertobat kepada engkau. Selanjutnya kalimat selanjutnya pada ayat 143 surat Al-A'raf di mana Allah berfirman, yaitu yang artinya dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Terkait dengan kalimat pada ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Mujahid rahimahullah berkata, makna dari aku orang yang pertama-tama beriman dari kalangan Bani Israel. Jadi maksudnya pertama-tama beriman itu adalah aku adalah orang pertama-tama yang beriman dari kalangan Bani Israel. Karena Musa adalah termasuk dari Bani Israel. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Di dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Ta'ala dalam kalimat pada surat Al-A'raf ayat 143 ini, yaitu pada kalimat dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Itu maksudnya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihatmu. Demikian halnya yang dikemukakan oleh Abu Al-Aliyah rahimahullah. Maksudnya adalah dahulu sebelum Musa alaihissalam sudah ada orang-orang yang beriman. Akan tetapi yang Musa alaihissalam maksudkan sini adalah aku adalah orang yang pertama-tama beriman kepadamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihatmu dari kalangan makhluk-makhluk Allah sampai hari kiamat tiba. Dan ini merupakan pendapat atau yang baik dan cukup kuat. Selanjutnya Al-Bukhari rahimahullah telah berkata di dalam kitab sahihnya terkait dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 143, yaitu pada kalimat dan Musa pun jatuh pingsan. Pada ayat tersebut terdapat hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW. Hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu disampaikan isnadnya oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Yaitu artinya Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seseorang dari kalangan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, sedangkan wajahnya baru saja ditampar. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya ada seseorang dari kalangan sahabat-sahabatmu dari kaum Ansor telah menampar wajahku. Maka Nabi bersabda, panggil orang itu. Lalu mereka memanggilnya. Ketika sahabat itu datang, beliau bersabda kepadanya, kenapa kamu menampar wajahnya? Sahabat itu menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi berjalan melewati orang-orang Yahudi ini, dan aku pun mendengar orang ini berkata, demi zat yang telah memilih Musa atas manusia yang ada. Maka sahabat tersebut berkata, aku bertanya kepada orang Yahudi tersebut, apakah itu termasuk atas Muhammad juga? Selanjutnya kemarahanku melonjak, sehingga aku pun menamparnya. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kalian melebih-lebihkanku di antara para nabi, karena semua manusia akan jatuh pingsan pada hari kiamat nanti. Dan aku adalah orang yang pertama kali sadar. Dan ternyata aku menjumpai Musa sedang memegang salah satu tiang dari tiang-tiang arsy. Aku tidak tahu apakah dia sadar sebelumku ataukah dia telah dibalas dengan pingsan
di Gunung Tur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud rahimahumullah. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Musnadnya. Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abdurrahman bin Ars, yang isinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada dua orang saling bertengkar. Satu di antaranya dari kalangan kaum muslimin dan satunya lagi adalah di kalangan orang-orang Yahudi. Orang muslim itu berkata, demi zat yang memilih Muhammad atas semesta alam. Orang Yahudi itu juga berkata, demi zat yang memilih Musa atas semesta alam. Lalu orang muslim itu marah kepada orang Yahudi dan menamparnya. Maka orang Yahudi itu datang kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya tentang alasan kedatangannya. Orang Yahudi itu pun mengabarkan apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW memanggil orang muslim tersebut dan bertanya kepadanya. Orang muslim itu pun mengakuinya. Rasulullah SAW segera bersabda, janganlah kalian melebih-lebihkanku atas Musa. Karena sesungguhnya semua manusia akan jatuh pingsan di hari kiamat nanti. Dan aku adalah orang yang pertama kali sadar. Dan ternyata Musa sedang memegang sisi arsy. Aku tidak tahu apakah dia atau Musa termasuk di antara orang-orang yang jatuh pingsan lalu dia sadar sebelum aku. Ataukah dia termasuk di antara orang-orang yang telah dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi maksudnya tidak pingsan. Hadis itu juga telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah di dalam kitab As-Sahih. Pembahasan tentang perkataan Rasulullah SAW, yaitu kalimat yang artinya janganlah kalian melebih-lebihkanku atas Musa. Itu sama seperti pembahasan tentang sabda beliau, yaitu janganlah kalian melebih-lebihkanku atas para nabi dan atas Yunus bin Matta. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah termasuk tawaddu, artinya bab tawaddu, artinya rendah hati. Ada juga yang berpendapat bahwa itu terjadi sebelum beliau mengetahui hal tersebut. Ada lagi yang berpendapat bahwa beliau melarang melebih-lebihkan di antara para nabi atas dasar kemarahan dan fanatisme. Dan ada juga yang berpendapat bahwa itu dilarang. Artinya melebih-lebihkan nabi di antara para nabi yang lain jika didasari atas dasar logika dan hawa nafsu semata. Wallahu a'lam. Terkait dengan hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya karena sesungguhnya semua manusia itu akan jatuh pingsan di hari kiamat nanti. Di sini zahirnya bahwa jatuh pingsan itu terjadi di tanah halaman pada hari kiamat. Maksudnya halaman hari kiamat. Di mana pada hari itu terjadi suatu perkara yang membuat mereka semua makhluk itu jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Wallahu a'lam. Bisa juga hal tersebut terjadi ketika Rabb Tabaraka wa Ta'ala datang untuk memutuskan peradilan. Lalu dia menampakkan dirinya kepada semua makhluk sebagai zat yang maha penguasa dan maha membalas. Sebagaimana layaknya Musa alaihissalam jatuh pingsan lantaran Rabb Tabaraka wa Ta'ala menampakkan dirinya. Oleh karena itulah maka Nabi SAW bersabda, aku tidak tahu apakah dia atau di sini adalah Musa sadar sebelumku ataukah dia telah dibalas dengan jatuh pingsannya ketika di Gunung Tur atau Gunung Sina.
Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.